Dan kita akan memantau informasi terkini terkait tragedi Kanjuruhan dari Malang, Jawa Timur. Sudah ada Eka Rima. Eka, selamat pagi. Hingga saat ini apakah orang yang mengajukan untuk permohonan ke LPSK ini bertambah? Ya, Lady, terkait dengan mereka yang melakukan permohonan untuk mendapat perlindungan dari LPSK, saat ini belum ada update informasi terkait penambahannya. Ada 22 yang sudah terdaftar di LPSK sendiri, dan hingga hari ini juga beberapa pihak, baik itu LPSK dan juga Kontras yang terus melakukan penanganan, turut membantu dan juga memantau proses investigasi serta penyelidikan untuk kasus Kanjuruhan ini masih berada di Kabupaten dan juga Kota Malang hingga saat ini. Sementara saat ini yang menjadi fokus utama juga bagi pemerintah Kabupaten Malang juga serta dari tim gabungan di posko penanganan psikososial yang berada di Kota Malang ini adalah bagaimana untuk bisa menangani terkait dengan trauma yang dialami oleh korban-korban. Jadi korban di sini tidak hanya dari mereka yang menonton atau juga yang berada di lapangan pada saat tragedi 1 Oktober lalu, tetapi juga dari keluarga dari korban itu sendiri, baik itu ayah ibunya, kemudian korban yang ditinggalkan atau keluarga yang ditinggalkan. Selain itu juga ada penanganan yang dilakukan kepada pemain-pemain dari Arema. Hingga saat ini ada informasi bahwa satu pemain dari Arema sendiri juga yang masih mengalami gangguan trauma dan masih belum bisa lepas dari tragedi tersebut dan masih terus menangis ketika mengingat kejadian, karena ada salah satu pemain yang juga pada saat itu menyaksikan secara langsung seperti apa korban meninggal dunia. Di sisi lain juga ada pihak kepolisian kemudian TNI juga yang hingga saat ini juga mendapatkan pendampingan secara psikologi karena mereka juga mengalami gangguan psikologi hingga saat ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Kepala DP3A Kabupaten Malang yang juga turut menjadi koordinator pelaksanaan dari proses penanganan trauma healing dan juga persoalan psikososial yang berada di Malang yang terkait dengan kasus Kanjuruhan ini. Selamat pagi Pak, bisa mohon maju? Selamat pagi. Ya Pak, bisa disampaikan kepada kami berapa banyak korban atau mereka yang sudah meminta pendampingan secara psikososial hingga saat ini, dan rata-rata trauma yang mereka alami itu apa Pak? Terima kasih Mbak Rima dari CNN. Sampai dengan saat ini, sejak hari pertama setelah kejadian, itu ada 109 yang sudah melapor melalui hotline kami maupun berdasarkan data korban trauma psikis. Jadi ada 109 yang sudah kita tangani, ya. Namun ada beberapa yang sudah selesai, ada beberapa juga yang masih dalam proses, begitu. Rata-rata trauma yang dialami seperti apa Pak? Jadi kami kelompokkan menjadi, sementara yang kami terima dari 109 yang melapor ini, ya, itu kami kelompokkan menjadi 3. Jadi kelompok trauma ringan, trauma psikis ringan, trauma psikis sedang, dan trauma psikis berat. Jadi rata-rata yang paling banyak adalah trauma ringan, trauma psikis ringan. Jadi kurang lebih jumlahnya adalah 76 orang. Jadi kita datangin sekali dengan tenaga yang belum expert pun, ya, kita datangin mereka, ternyata sekali saja cukup, dia bisa tenang. Begitu. Ini kan artinya dari jumlah itu tidak hanya ditargetkan kepada sekitar 40.000 saja dari mereka untuk bisa mendapatkan dampingan ini. Jadi siapa saja masih bisa melapor Pak ya? Ya. Jadi kami di awal-awal sudah koordinasi dengan HIMSI, ya, Himpunan Psikolog Indonesia, bahwa yang namanya korban trauma tragedi Kanjuruhan ini itu adalah korban supporter langsung, ya, dan keluarga supporter. Itu yang pertama, keluarga supporter yang di situ mungkin orang tuanya meninggal terus atau anaknya meninggal. Kemudian ternyata di situ juga ada informasi ternyata petugas pengaman pun itu juga mengalami trauma psikis, ya, dan termasuk nakes yang menolong itu ada beberapa yang juga mengalami trauma psikis. Dan kemarin kami mendapat informasi dari tim psikolognya sepak bola, ya, saya belum tahu, mungkin dari Arema juga, ya, beberapa pemain Arema itu juga mengalami trauma psikis. Jadi mungkin mereka merasa bersalah ini gara-gara kami kalah, begitu. Jadi sehingga terjadi tragedi seperti ini. Jadi trauma ini juga bisa dialami para pemain bola.
Layanan psikososial, kemudian telemedicine juga, kemudian konseling lewat telepon, ini akan dilakukan sampai kapan dan akan dibuka sampai kapan? Jadi kalau kita melihat sasaran begitu banyak ya, melalui daring dan kita kunjungan secara personal kepada semua yang mengalami trauma psikis, mungkin kami kelelahan ya. Jadi kita batasi sampai 10 hari ke depan. Jadi mungkin sampai hari Kamis minggu depan kita lakukan pendampingan secara personal. Namun di sisi yang lain kami tidak selesai di situ. Kami akan melakukan layanan terapi psikisnya itu melalui komunitas. Jadi nanti mungkin bisa melalui komunitas sekolah atau komunitas supporter di tingkat desa, ya. Kita akan kerjasama dengan Aremania, ya, Aremania agar bisa nanti mengumpulkan sekian komunitas, sekian orang supporter yang mengalami trauma psikis, ya mungkin sampai 10. Nanti kita datangin tenaga dari psikolog dan dari mahasiswa psikologi di 4 universitas yang kerjasama dengan kami. Terima kasih Pak Arbani. Dan Lady, jika melihat dari kasus ini, maka dampak psikososial ini yang dialami oleh baik itu mereka yang datang langsung sebagai supporter atau yang bertugas di sana atau dari keluarganya ini tentu bisa berdampak seumur hidup. Ini yang perlu dikaji dan juga perlu diperhatikan sehingga pendampingan terhadap mereka juga tidak cukup hingga hari ini saja atau mungkin 10 hari ke depan masih dibutuhkan kolaborasi banyak pihak untuk bisa melakukan pendampingan terhadap korban-korban ini dari sekian banyak orang yang menjadi saksi peristiwa 1 Oktober tersebut. Di sisi lain saat ini juga ada sekitar 500 orang yang hingga saat ini masih mengalami luka-luka baik itu ringan atau juga berat, masih 9 orang yang dirawat di rumah sakit, 5 diantaranya masih dalam keadaan kritis hingga saat ini, belum lagi mereka yang hingga saat ini masih mengalami gangguan penglihatan akibat gas air mata, gangguan pernafasan. Ini yang masih menjadi perhatian khusus dari sejumlah pihak terkait bagaimana penanganan kesehatan mereka hingga saat ini juga supaya bisa ditangani dan apakah mungkin masih bisa pulih kembali atau tidak. Ini yang perlu terus mendapat perhatian dan juga pendampingan. Di sisi lain juga banyak pihak berkolaborasi di sini untuk bisa mencari fakta-fakta baru terkait kasus ini dan juga temuan-temuan baru yang mungkin bisa membantu pihak yang saat ini melakukan penyelidikan baik itu kepolisian atau juga pihak-pihak tertentu misalnya seperti tim gabungan independen pencari fakta juga masih membutuhkan data-data baru, fakta-fakta baru untuk bisa mengungkap seperti apa kasus ini segamblang-gamblangnya untuk bisa nanti ditemukan seperti apa titik temu dari penyebab utama terjadinya kerusuhan yang berada di Kanjuruhan tersebut sehingga sampai akhirnya pihak keamanan harus melemparkan gas air mata ke tribun yang di sana juga banyak sekali anak-anak dan juga perempuan yang ada di sana yang hingga saat ini masih menjadi korban baik itu luka ringan atau juga gangguan secara psikologi, gangguan secara fisik dan masih belum bisa hidup bersosialisasi secara normal dan hingga saat ini juga beberapa korban masih ada yang belum berani memegang ponsel, misalnya masih belum berani membaca berita atau melihat televisi karena mereka khawatir mendapatkan informasi terkait dengan tragedi Kanjuruhan ini yang menjadi salah satu hal yang perlu sangat diperhatikan karena secara psikologi anak-anak juga perlu diselamatkan di sana sehingga mereka masih bisa hidup normal, begitu juga dengan perempuan yang ada di lingkaran tragedi tersebut pada saat peristiwa 1 Oktober terjadi. Lady. Baik, terima kasih Kak Rima untuk laporan Anda langsung dari Malang, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali.